Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Arjo Linamon, kepada Bapak Ibu Guru SD Arjo Linamon yang kami hormati, dan kepada tamu undangan yang kami hormati pula. Baiklah Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian materi diseminasi budaya positif, yang keempat adalah umpan balik, dan yang kelima adalah penutup. Latar belakang diadakannya diseminasi adalah konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, hingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Yang tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk penindasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun tujuan diseminasi adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua adalah terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya adalah yang pertama adalah namanya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Warga sekolah saling berintegrasi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Dan segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Adapun dukungan diseminasi modul 1.4 budaya positif adalah yang pertama adalah kepala sekolah. Terima kasih kepada kepala sekolah SD Negeri Arjo Linamon. Yang kedua adalah rekan sejawat. Yang ketiga adalah murid. Yang keempat adalah wali siswa. Dan yang kelima adalah sarana untuk membuat keyakinan kelas. Kita explaining dulu ya Bapak Ibu ya. Yes. Kalau saya bilang panjang, berarti tangan ibu pendek. Kalau saya bilang pendek, berarti tangan ibu panjang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, contoh. Yang pendek, panjang. Pendek, panjang. Pendek, panjang. Pendek, ya berarti kalau panjang berarti kebalikannya Bapak Ibu, kebalikannya. Kalau panjang berarti tangan kita pendek, kok pendek tangan kita panjang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kita masuk konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman konsekuensi dan penghargaan. Dan yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi dan segitiga restitusi. Sebelumnya, pendahuluan Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya.
Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi mulai dari hal-hal yang tidak baik. Perubahan paradigma pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kita masih masuk pembahasan paradigma. Siapa yang memegang kontrol? Jawabannya adalah tentu diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, divisi kontrol Dr. William Glaser. Yang pertama adalah ilusi kontrol, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perkataan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya kita mari lihat tentang stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu adalah di stimulus respon. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Sampai sini ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Belum? Oke, kita lanjut lagi. Disiplin dispositif. Apa disiplin itu? Ibu, saya ingin memberikan masukan. Disiplin itu apa? Terima kasih Bapak. Disiplin itu ya tepat waktu. Menurut saya itu tepat waktu disiplin.
Ya, disiplin itu patuh pada aturan. Kasih disiplin. Kalau Pak Santo itu tepat waktu, kalau Pak Obi disiplin pada aturan. Mari kita lihat tentang disiplin. Oke, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna kata asal disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari Socrates dan Plato. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tadi tentang disiplin, sekarang tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kewajiban universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah, silakan Bapak Uni, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima adalah bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Motivasi perilaku manusia. Jan Gosden adalah dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut tentang motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ibu Sri Kurniasih. Karena motivasi apa yang mendasari Anda itu berangkat tepat waktu? Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Sri Mulyani. Mengenai motivasi saya berangkat ke sekolah tepat waktu seperti itu ini Bu. Baik, saya mencoba menjawab. Jadi motivasi saya berangkat ke sekolah tepat waktu itu yang pertama adalah dari hati saya sendiri dulu, bahwa saya itu punya tanggung jawab atau kewajiban. Saya sebagai guru berarti kewajibannya adalah untuk mendidik anak atau mengajar anak. Padahal siswa itu dari pagi sudah berangkat, masa ya gurunya telat begitu kan ya. Nah, jadi di sini tujuannya utama adalah saya sebagai guru ingin memberikan suri tauladan kepada siswa supaya juga bisa bersikap disiplin seperti itu Bu, dan bertanggung jawab atas apa yang harus dilaksanakan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Sri Kurniasih.
Alasan Ibu Sri Kurniasih ada 3 ya. Yang pertama adalah disiplin dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawabnya untuk mendidik anak. Dan yang ketiga adalah tauladan buat anak murid Ibu Sri Kurniasih. Terima kasih Ibu Sri Kurniasih. Nah, mari kita lihat lagi. Apakah Anda datang ke kantormu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Tidak. Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda? Tidak, ya. Mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Tentu tidak. Imbalan atau penghargaan dari orang lain? Tentu tidak. Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Iya. Menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda? Tentu ya. Karena Anda percaya. Karena Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Betul sekali ya. Menghargai nilai-nilai diri sendiri? Tentu iya. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Yang selanjutnya, konsekuensi hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu adalah tentang hukuman. Tentang konsekuensi adalah bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Selanjutnya, tentang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman dan penghargaan. Apakah Bapak Ibu setuju? Bila ya, disiplinkan siswa? Setuju? Setuju Bapak Ibu? Tidak. Ada yang tidak? Ada setuju? Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Iya, oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Iya, tentu harus. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa? Iya, betul. Ya, lanjut konsekuensi. Konsekuensi, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan ada pelanggaran, ada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, tetapi murid itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Oke, kita lihat. Mari kita berlatih ya Bapak Ibu ya. Mari kita berlatih tentang hukuman atau konsekuensi. Oke, yang pertama, tolong dibaca Ibu Roa. Baik, posisi yang pertama, berjemur di lapangan karena terlambat berangkat sekolah. Berjemur di lapangan karena terlambat berangkat ke sekolah, kalau menurut saya itu hukuman. Terima kasih Ibu Roa. Menurut Ibu Roa yang pertama itu berjemur di lapangan karena terlambat berangkat
sekolah itu adalah hukuman. Ya, betul? Ya. Oke, setuju. Yang kedua, Pak Jadu. Silakan Pak Jadu. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena tidak mengerjakan PR. Menurut saya hukuman. Pak Jadu. Pak Jadu. Juga, oke. Oke, kita kenal dulu ya, nanti kita lihat. Yang ketiga, Ibu Tri. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut saya itu adalah hukuman. Ibu Yuni, itu adalah hukuman. Ya. Yang kelima, ayo ini ibaratnya. Satu, Pak. Ya, menurut saya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Berarti itu konsekuensi. Ya. Yang dibuat di meja adalah konsekuensi. Lanjut, yang kelima adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu apa termasuk apa? Hukuman ya. Dan yang terakhir membersihkan kertas tugas teman yang telah disobek. Apa? Konsekuensi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, mari kita lihat. Ayo bertanya ya. Berjemur di lapangan itu hukuman. Betul. Lari mengelilingi lapangan Bapak Ibu. Itu sudah dijadikan keyakinan kelas, maka itu akan menjadi konsekuensi. Secara mendadak itu adalah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja itu konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, kesel ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan adalah hukuman. Membersihkan kertas tugas teman yang telah disobek itu adalah konsekuensi. Paham Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Wah, penghargaan ini bisa menjadi apa Bapak Ibu? Alvin Contested by Rewards 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kita lihat lagi. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pernyataan Howard tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang kedua, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menempatkan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Itu adalah intrinsik. Kita lihat dulu ya Bu ya. Apa nanti? Kita lanjutkan dulu ya. Di nanti aja ya. Oke. Kenapa ini nggak bisa? Oke. Dunia berkualitas dulu. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi dunia berkualitas itu adalah pikiran kita.
pikiran kita. Tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Next, segitiga restitusi. Kita belajar tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosens 2004. Restitusi itu adalah belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Yang kelima, dan adalah fokus pada solusi. Itu adalah tentang restitusi. Ya, mari kita lihat lagi. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu adalah menuntun lihat diri kita. Restitusi itu adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi memuatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next ya, Bapak Ibu. Nah, kita sudah masuk kepada 5 posisi kontrol manusia. Menurut Gosens, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kita lihat. Sekarang kita akan lihat di posisi penghukum. Di posisi penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan penghukum akan kata di aturan saya atau awas. Selalu saja salah. Nah, ini adalah kata-kata untuk guru agak lumayan keras. Seperti itu keras, seperti itu ya. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan penghukum ini? Iya. Oh, tidak, tentu tidak. Ya, oke, tentu tidak. Ya, oke, baiklah. Kita masuk yang kedua ya. Kalau teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakitkan murid, namun akan tetap berupaya kontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo, bantulah demi ibu,
ya. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah tentang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pertanyaan seorang pemantau apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah tentang pemantau. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita yang kelima. Kita akan menuju 5 kontrol yang saya itu tentang manajer. Oke. Kalau manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi yang kami perilakunya si atau diri. Seorang manajer akan berkata, ayat 3 ini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersegera memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, harus menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita posisi kontrol dulu. Ayo kita lihat lagi Bapak Ibu, kita gitu lagi ya. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah itu adalah teman. Apakah kamu mendapatkan bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Itu adalah posisi manajer. Selalu yang paling terakhir ya, itu adalah penghukum. Ya, seperti itu. Ya. Lanjut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yuk, kita putar lagi ya. Segitiga restitusi tadi kita skip ya. Ya, sekarang segitiga restitusi menstabilkan identitas. Itu contoh kalimat yang dapat digunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitasnya. Selanjutnya, next. Kita lihat ya tentang validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu contoh kalimatnya. Tentang contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh
sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Dan yang ketiga, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang keempat, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah kata-kata untuk validasi tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu jadi orang yang mau seperti apa? Itu adalah untuk menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Di situ ada tentang kesepakatan kelas. Next. Kita lihat tentang kasus 1. Tentang kasus 1. Nadine yang sering datang terlambat ke sekolah, Senin pagi saat pelajaran upacara bendera, Nadine siswa kelas 6 datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti kegiatan upacara bendera karena terlambat. Kejadian ini bukan pertama kali terjadi pada Nadine, sehingga dicari jalan penyelesaiannya terbaik dengan menjalankan proses restitusi pada si Nadine. Kasih. Ini adalah kasus yang terjadi di SD Arjo Winangun. Ya. Terus mari kita lihat segitiga restitusi. Di situ ada langkahnya, menstabilkan. Langkahnya adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kalimatnya adalah Nadine, selamat pagi guru. Putri menjawab, selamat pagi Nadine. Ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil guru ke sini, ibu ke sini? Nadine, mungkin berkaitan dengan kedatangan saya yang sering terlambat guru. Ya benar. Tapi kamu mari masuk kan? Ya Bu, saya masuk tetapi terlambat. Seperti itu ya, itu adalah kasus yang pertama. Terus kita lihat tentang validasi tindakan yang salah. Itu tadi untuk yang pertama. Yang sekarang yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Kalimatnya adalah Nadine, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk bu guru. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak? Kamu sering datang terlambat Nadine ke sekolah? Jawaban Nadine, saya capek dan mengantuk guru. Soalnya malamnya saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saya bangun kesiangan guru. Oke. Nah, sekarang tinggal yang ketiga. Ketiga itu adalah tentang menanyakan keyakinan kelas. Di situ ada teori kontrolnya. Kita semua memiliki internal dan kesepakatan kelas. Kalimatnya, kamu masih ingat keyakinan kelas kita, Nadine? Masih, Bu Guru? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, belum Nadine? Belum. Nah, kalau seperti itu, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kita kelas kita adalah bertanggung jawab dan disiplin, Bu Guru. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apa kamu punya solusi untuk masalahmu ini, Nadine? Ya, Bu Guru. Saya minta maaf karena saya datang terlambat. Yang tidak akan lagi
tidur sampai malam. Dan yang ketiga, saya akan datang sekolah tepat waktu. Akhirnya, Bu Guru mengapresiasi untuk tanggung jawab Nadine, kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih. Nah, di sini nanti ada ini adalah itunya Bapak Ibu. Ini adalah kasus di SDN Arjuna. Ya, itu adalah tentang kasus 1 di SD Negeri Arjuna. Tentang Nadine yang datang terlambat. Yang datang terlambat. Tentang kasus Nadine yang datang terlambat. Bapak Ibu, ini adalah kasus 1 yang terjadi di SD Negeri Arjuna, tepatnya kelas 6. Nadine adalah terlambat masuk sekolah. Ini adalah kasus 1. Ini adalah kasus 1 di SD Negeri Arjuna. Saya contohnya saya merasa senang karena menyelesaikan sekolah lambat. Saya tidak dimarahi oleh Putri Mulyani. Saya bersama Putri Mulyani mencari solusi agar tidak terlambat lagi. Terima kasih Putri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu adalah kasus yang pertama, Nadine yang terlambat sekolahnya dan testimoni anak tersebut. Yang kedua tentang kasus yang kedua. Tentang kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah pada hari Kamis saat ulangan matematika kelas 6 ada seorang anak yang bernama Ashar ketahuan mencontek pekerjaan temannya. Ibu Tri melihat hal tersebut sehingga Ashar diajak ke kantor dan melakukan restitusi. Seperti itu. Mari kita lihat. Oke, segitiga restitusinya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitasnya.
Guru, selamat siang Ashar. Ashar, selamat siang Bu. Bu Guru, Ashar, tahu tidak kenapa kamu panggil ke sini? Ibu panggil ke sini? Ashar, tidak tahu Bu. Ashar, tadi pas ulangan, Bu Guru melihat Ashar mencontek pekerjaan Vira. Betul apa tidak Ashar? Nah, Ashar bilang, betul Bu. Nah, ini adalah list tabungan identitasnya. Oke, next tentang yang kedua. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu adalah langkahnya. Kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Kalimatnya adalah huruf. Contek itu baik apa tidak? Baik Ashar. Ashar, tidak baik Bu. Bu Guru, ya setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Bu Guru juga pernah berbuat salah Ashar. Tadi juga berbuat salah dengan contek pekerjaan Vira. Tapi Bu Guru di sini tidak akan mencari tahu, tidak akan mencari kesalahan Ashar. Tapi Ibu Guru mau membantu mencari solusi Ashar. Ashar pasti mempunyai alasan kenapa Ashar tadi mencontek Vira. Itu adalah validasi tindakannya ya. Sekarang kita yang ketiga. Ya, yang ketiga itu adalah diskusi yang ketiga. Menanyakan keyakinannya. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal dan kesepakatan kelas. Kalimatnya, Ashar, masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita yang kita buat bersama dulu? Ashar, ingat Bu Guru? Ayo coba apa Ashar? Ashar, jujur dalam bertindak. Bu Guru, Ashar yakin kalau sifat jujur itu baik dan perlu kita. Yakin Bu Guru? Bu Guru, baik. Untuk Ashar sudah yakin harus bertindak jujur. Berarti Ashar tidak boleh mencontek ya. Hal apa yang akan Ashar lakukan tidak mencontek? Saya akan belajar di malam hari Bu Guru, mengerjakan sesuai kemampuan dan berdoa. Bu Guru, baik Ashar, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan? Sudah belum? Baik, untuk selanjutnya, mulai kapan Ashar akan melakukannya? Mulai hari ini Bu Guru. Ya, baiklah. Terima kasih. Ashar boleh ke kelasnya lagi. Ya, ini adalah kasus kedua di SD Jonamoy.
Tadi adalah kasus yang kedua adalah tentang siswa SD Arjun Memon yang bernama Azhar yang kasusnya mencontek temannya. Sudah dilakukan segitiga restitusi, sudah ada kesepakatan dan mulai dari mana dia akan mulai sudah dia katakan. Ini adalah tentang testimoni Azhar. Itu adalah tentang kasus yang kedua Azhar. Itu adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin pernah melakukan segitiga restitusi ya pasti ya. Setiap kita sebagai seorang guru pasti melakukan segitiga restitusi seperti itu. Oke. Bapak Ibu di sini saya akan melakukan umpan balik ya. Saya akan melakukan umpan balik. Siapa yang mau menanyakan tentang yang ada di kasus yang itu? Oh, Bapak Sambo silakan. Monggo Pak. Yang saya tanyakan berdasarkan apa saja atas segitiga restitusi yang penting. Siapa yang ingin mencoba menjawab? Oh, Ibu langsung silakan Bu. Monggo silakan. Monggo Bu di depan Bu, silakan. Silakan dulu. Silakan menjawab. Silakan Bu. Restitusinya, tahapan restitusi. Ambil gitu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Santo, yaitu langkah-langkah restitusi apa yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus tadi ya. Yang pertama pastinya adalah dengan menstabilkan likuiditas. Ya begitu ya Ibu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah dengan melakukan validasi tindakan yang salah, dan kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu mungkin ya. Betul sekali ya. Betul sekali yang Ibu jawab dari pertanyaan Pak Sarto. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Ibu Upi yang ingin ditanyakan tentang umpan balik yang tadi kita bahas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimanakah mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Terima kasih Bu. Tentang keyakinan kelas yang efektif, pertanyaannya bagus sekali dari Ibu Upi.
Aryani? Jawabannya itu adalah tentang keyakinan kelas Ibu Bapak. Keyakinan kelas itu adalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dari guru dan anak. Dalam satu forum itu kita membuat keyakinan kelas, tidak harus berpihak kepada anak, dan aturan itu apabila sudah jadi terus kita tulis, terus kita sebarkan ke anak-anak ataupun ditempel di dinding. Setelah itu keyakinan kelas itu harus kita laksanakan ya. Apabila keyakinan kelas itu tidak dilaksanakan, maka konsekuensi buat anak tersebut adalah dia diberi hukuman sesuai dengan keyakinan kelas tersebut. Seperti itu ya, ya berarti sudah paham kopi. Oke, terima kasih. Oke, ada pesan lagi Bapak? Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya di sini akan bertanya. Saya masih bingung dalam tahapan menstabilkan identitas. Coba bisa lebih diperjelas lagi Ibu dalam langkah menstabilkan identitas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tiwahini ini, pertanyaannya sungguh luar biasa ya. Ibu Tiwahini itu menanyakan tentang menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Saya akan berusaha menjawab tentang segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi tentang menstabilkan identitas, kalau kita lihat di situ, setiap orang pasti itu tentang validasi identitas itu adalah untuk punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, yang ditanyakan adalah alasannya mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Terus, kalau sudah ditanyakan tentang alasannya, yang kedua adalah cara atau solusinya yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan sesuai dengan keyakinan kelas lagi Ibu. Kalau segitiga restitusi itu solusinya itu adalah di keyakinan kelas seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu tentang umpan baliknya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu SDN Negeri Arjunangun, Kepala Sekolah SDN Arjunangun, dan tamu undangan. Semuanya saya mengucapkan terima kasih. Acara hari ini kita sedikit dulu ke Bapak Ibu ya. Oke. Buat kita lebih relax. Oke. Mari Bapak Ibu lebih relax. SDG untuk hari ini. Kasih B, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Oke, satu, dua, tiga. Kasih B, O, B. Wow. Ini. Oke. Satu, dua, tiga. Kasih B, O. Wow. Oke, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya ingin ada pesan buat untuk acara pada siang hari ini kepada Bapak Jalur, silakan. Monggo Pak. Pesan untuk diskriminasi modul 1 di tempat. Terima kasih untuk waktunya. Pesan dan kesan saya, semoga Putri Mulyani ke depan
akan lebih baik, khususnya dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita, yaitu anak-anak SD Arjowinangun yang hebat. Semoga ke depan akan menghasilkan generasi-generasi emas di mana anak-anak kita akan bertemu dengan kebahagiaan dan alam. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kesan yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Dimulai adalah oleh Ibu Triwahyuni. Bapak Ibu silakan maju ke depan Bu. Ya, monggo. Terima kasih Bu. Monggo Bu. Ya, dalam kegiatan diseminasi ini, kesan yang akan saya sampaikan adalah sangat bagus, membuat saya itu lebih mengetahui, lebih tahu tentang kegiatan-kegiatan yang ada pada hari ini. Dan semoga Ibu Tri Mulyani kedepannya menjadi guru yang lebih profesional dalam membimbing anak-anak SDN Arjowinangun. Ya, cukup sekian Ibu kesan dan pesan dari saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Kesan satu lagi. Kesan satu lagi oleh Bapak Obi. Monggo. Bapak Obi. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kesan dan pesan yang pertama yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri sangat bangga dan bahagia karena saya sebagai seorang guru tadinya hanya mengetahui sebatas apa ya tentang perilaku kita terhadap murid itu sebatas yang menghukum, tapi ternyata ini kok ada yang namanya restitusi. Itu pemahaman yang sangat baru buat saya, itu Putri Mulyani. Terus juga penjelasan yang tadi disampaikan juga sangat kompleks sekali, pokoknya sudah cukup jelas. Kemudian pesannya, ya semoga ke depan, terutama untuk diri saya sendiri dan kepada Putri Mulyani, agar lebih baik lagi dalam kita mendidik murid supaya mereka bisa tumbuh kembang dengan baik. Begitu Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Obi dan Ibu Bapak semuanya yang hebat. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas pesan dan kesannya untuk kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar. Kesimpulan kita hari ini yang pertama adalah kita bisa mengetahui tentang filosofi KHD, kita bisa tahu tentang motivasi perilaku manusia, kita tahu tentang segitiga restitusi, kita bisa tahu tentang hukuman, konsekuensi, juga kita tahu tentang dunia dunia yang berkualitas, dan kita juga tahu tentang kasus-kasus tentang anak-anak kita, khususnya anak kita yang memang karena sekarang sudah zaman milenial, zaman yang abad 21 yang begitu kompleksnya, sehingga banyak sekali tentang kasus-kasus. Dengan adanya segitiga restitusi ini, kita bisa mencari solusi kasus yang ada di sekolah kita dengan solusi yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Dengan hati saya yang tulus, saya mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbuat salah, termasuk guru juga pernah berbuat salah. Azhar juga berbuat salah dengan mencontek. Ya. Bu guru di sini tidak akan mencari kesalahan, tetapi ibu guru akan mencari solusi. Azhar pasti mempunyai alasan kenapa Azhar tadi mencontek pada Mira. Tadi malam bisa tidak belajar. Oh, tadi malam tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Apa main game, apa nonton TV sampai larut, atau ketiduran, atau bagaimana Azhar? Main game. Oh, berarti Azhar tidak belajar, jadi tidak bisa mengerjakan soal. Betul Azhar? Ya. Azhar masih ingat tentang keyakinan kelas yang dulu pernah kita sepakati Azhar? Apa coba Azhar? Jujur dalam bertindak. Iya, Azhar yakin sikap jujur itu baik dan diperlukan setiap tindakan kan Azhar? Ya. Baik Azhar, Azhar sudah yakin. Apa yang kiranya Azhar lakukan agar bertindak jujur? Belajar di dalam hal dan berdoa. Iya, betul sekali Azhar. Azhar harus belajar di malam hari, berdoa. Seperti itu ya Azhar ya? Ya. Selanjutnya Azhar akan mulai dari mana? Melakukan hal ini. Mulai hari ini. Ya. Mulai hari ini ya Azhar ya? Ya, baiklah Azhar. Semoga Azhar bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Seperti itu ya Azhar? Ya. Terima kasih Azhar. Sekarang boleh kembali ke kelasnya lagi. Terima kasih Azhar. Ya. Siang Azhar. Iya Bu. Azhar tahu kenapa Azhar dipanggil ke sini? Tidak tahu. Azhar tadi pas ulangan apa yang Azhar lakukan? Mencontek. Mencontek itu perbuatan baik apa tidak Azhar? Tidak baik. Ya, ya setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk guru juga pernah berbuat salah. Azhar juga berbuat salah dengan mencontek. Ya. Bu guru di sini tidak akan mencari kesalahan, tetapi ibu guru akan mencari solusi. Azhar pasti mempunyai alasan kenapa Azhar tadi mencontek pada Mira. Tadi malam bisa tidak belajar. Oh, tadi malam tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Apa main game, apa nonton TV sampai larut, atau ketiduran, atau bagaimana Azhar? Main game. Oh, berarti Azhar tidak belajar, jadi tidak bisa mengerjakan soal. Betul Azhar? Ya. Azhar masih ingat tentang keyakinan kelas yang dulu pernah kita sepakati Azhar? Apa coba Azhar? Jujur dalam bertindak. Iya, Azhar yakin sikap jujur itu baik dan diperlukan setiap tindakan kan Azhar? Ya. Baik Azhar, Azhar sudah yakin. Apa yang kiranya Azhar lakukan agar bertindak jujur? Belajar di dalam hal dan berdoa. Ya, betul sekali Azhar. Azhar harus belajar di malam hari, berdoa. Seperti itu ya Azhar ya? Ya. Selanjutnya Azhar akan mulai dari mana? Melakukan hal ini. Mulai hari ini. Ya. Mulai hari ini ya Azhar ya? Ya, baiklah Azhar. Semoga Azhar bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Seperti itu ya Azhar? Ya. Terima kasih Azhar. Sekarang boleh kembali ke kelasnya lagi. Terima kasih Azhar.